Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Oktavia dengan NIM 231292889. Saya berasal dari kelas 23 AT03. Baik, di sini saya akan menjelaskan ide pokok dari teks yang telah saya simak. Di sini saya mengambil judul mengenai proses terjadinya hujan. Ide pokok yang saya dapatkan dari setiap paragraf yaitu paragraf pertama, proses terjadinya hujan dimulai dari pengumpulan air akibat panas matahari. Paragraf kedua, uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan membentuk awan. Paragraf ketiga, ketika awan jatuh, butiran air jatuh sebagai hujan dipengaruhi oleh kondisi atmosfer. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan teks berdasarkan ide pokok yang telah saya jelaskan tadi. Dengan judul proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena penguapan air dari permukaan bumi akibat panas matahari. Uap air ini naik ke atmosfer dan mendingin, kemudian membentuk awan. Ketika awan sudah jenuh dan butiran airnya membesar, maka molekul-molekul air berubah menjadi uap air dan mulai naik ke atmosfer. Proses penguapan ini berlangsung sepanjang hari, tetapi lebih intensif terjadi pada siang hari, ketika matahari berada di puncak teriknya. Setelah uap air naik ke atmosfer, ia akan menghadapi suhu yang lebih dingin di lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Proses ini dikenal dengan istilah kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi butiran air kecil karena pendinginan. Butiran-butiran ini terus berkumpul dan akhirnya membentuk suatu awan. Awan ini dapat terlihat di langit sebagai sekumpulan uap air yang menggumpal. Semakin banyak uap air yang terkondensasi, semakin besar dan tebal awan yang terbentuk. Namun, terbentuknya awan saja belum cukup untuk menyebabkan hujan. Awan harus mencapai kondisi jenuh, di mana butiran air di dalamnya telah berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, dan ukurannya menjadi semakin berat. Saat butiran air ini menjadi terlalu berat untuk ditahan oleh awan, mereka mulai jatuh ke bumi sebagai tetesan hujan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor atmosfer, seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Semakin besar kelembapan udara di sekitarnya, semakin besar kemungkinan terjadinya hujan. Kondisi atmosfer sangat berperan dalam menentukan apakah hujan akan turun atau tidak. Misalnya, jika suhu udara di permukaan bumi sangat dingin, butiran air dapat berubah menjadi salju atau es. Begitu juga dengan tekanan udara yang mempengaruhi seberapa cepat uap air terkumpul dan membentuk awan. Yang mempengaruhi seberapa cepat uap air terkumpul dan membentuk awan merupakan siklus yang sangat terus berulang sepanjang waktu. Air yang turun sebagai hujan akan kembali ke laut, sungai, dan danau melalui aliran permukaan, atau meresap ke dalam tanah sebagai air tanah. Dari situ, air akan kembali menguap dan memulai siklus hujan kembali. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan air di bumi, mendukung pertumbuhan tanaman, menyediakan air bagi makhluk hidup, dan mengatur iklim global. Dengan memahami konsep terjadinya hujan, kita dapat lebih menghargai bagaimana alam bekerja untuk menjaga kehidupan di bumi. Proses yang tampaknya sederhana ini sebenarnya melibatkan berbagai faktor fisik yang saling berkaitan, bekerja sama untuk menghasilkan fenomena alam yang sangat penting bagi ekosistem kita. Baik, sekian penyampaian teks dari saya mengenai proses terjadinya hujan. Saya Anggun Oktavia, terima kasih.